Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Rania Aprilianti dari program studi akuntansi. Di sini aku tertarik banget nih buat bahas bisnis, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis dalam suatu perusahaan. Oke teman-teman, nggak usah nunggu lama, kita langsung ke pembahasannya. Secara etimologi, bisnis adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Penggunaan istilah bisnis ini pula dapat ditunjukkan pada suatu badan usaha yang secara kesatuan hukum teknis maupun ekonomis memiliki tujuan memperoleh laba. Jadi, secara sederhana, bisnis adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisir untuk mendapatkan laba dengan cara menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Peterson, bisnis adalah rangkaian kegiatan yang terkait dengan penjualan atau pembelian barang dan jasa secara konsisten. Menurut Profesor L.R. Dixie, bisnis adalah sebuah bentuk kegiatan yang utamanya bertujuan mendapatkan keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan atas terjadinya kegiatan tersebut. Menurut Amirullah, bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan sebuah kegiatan atau institusi yang memproduksi barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Halis and Kapoor, bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup dasar-dasar bisnis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dijalankan untuk mengolah bahan baku atau sumber-sumber yang tersedia untuk memproduksi produk yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Pihak yang melakukan kegiatan produksi ini sering kita sebut dengan produsen. Kedua, distribusi merupakan kegiatan dalam menyampaikan atau mengirim barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai ketika barang tersebut dibutuhkan. Pada dasarnya, kegiatan distribusi dapat meliputi sebagai berikut. Pertama, pemindahan bahan baku dari supplier ke tempat awal produksi. Kedua, proses penyimpanan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Ketiga, proses pengemasan produk. 4. Pengendalian persediaan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pengiriman barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir, konsumsi. Konsumsi merupakan pemanfaatan dan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seorang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Konsumen memiliki definisi, yaitu seseorang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, kelompok, atau makhluk lain, dan tidak untuk dijual kembali. Manfaat dan tujuan mempelajari dasar-dasar bisnis. Pertama, adanya saling ketergantungan. Kedua, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar kehidupan. Tiga, adanya perubahan. Yang terakhir, mencegah kesalahpahaman. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Oke, kita lanjut aja ke topik yang selanjutnya, yaitu tanggung jawab sosial dan etika bisnis di perusahaan Jasindo. Sebelum ke pembahasan, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman. Udah pada tahu semua belum kalau Jasindo itu apa? Tenang aja, karena aku bakal nampilin company profile dari PT Jasindo. Besar bersama sejarah, asuransi Jasindo lahir untuk memberikan yang terbaik pada negeri. Sejalan dengan cita-cita bangsa,
hadir menyediakan jasa asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa. Perusahaan didirikan dan menjalankan operasionalnya bukan hanya memiliki tanggung jawab ekonomis kepada pemegang saham dan tanggung jawab legal kepada pemerintah, akan tetapi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang merupakan komponen terbesar dalam pertumbuhan perusahaan dengan harapan dapat memberikan pengaruh ekonomi serta dukungan sosial terhadap masyarakat. Sebagai wujud atas dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat umumnya serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, maka PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai badan usaha milik negara melalui implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ikut berperan aktif untuk mendorong serta menciptakan kesempatan kerja yang merupakan komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam wujud peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Kepedulian terhadap lingkungan atau komunitas sebagai wujud corporate social responsibility dilaksanakan oleh perusahaan bukan karena CSR menjadi tren global, akan tetapi perusahaan memiliki kesadaran tentang pentingnya mempraktekkan CSR sebagai wujud kepedulian pada stakeholder yang telah memberikan dukungan terhadap kemajuan perusahaan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dalam pelaksanaan program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN agar masyarakat merasa ikut memiliki serta ikut bertanggung jawab dalam pengamanan aset perusahaan dari berbagai rintangan yang ada. Dengan demikian, tercipta iklim yang sehat dan mendorong kondisi saling menguntungkan antara swasta dan badan usaha milik negara, serta memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN. Aktivitas pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, bantuan dana sarana dan prasarana umum, perbaikan gedung sekolah, dan bantuan dana sarana ibadah. Pertama, bantuan kepada korban bencana alam pada tanggal 10 November 2010. Perusahaan melakukan program Jasindo Peduli, korban bencana alam bagi korban Merapi di Jogja, Solo, dan gempa Mentawai. Kedua, bantuan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2010. Perusahaan melakukan program bantuan pendidikan dan pelatihan. 3. Bantuan peningkatan kesehatan. Pada tanggal 22 Juni 2010, perusahaan melakukan program peningkatan kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 368 warga perkampungan nelayan Poncol Marunda. Perusahaan juga melakukan khitanan massal dengan jumlah peserta khitan 225 orang pada tanggal 26 Juni 2010. 4. Bantuan sarana ibadah. Pada bulan Februari dan Maret 2010, perusahaan melakukan program perbaikan sarana ibadah baik masjid maupun gereja di Jakarta, Makassar, dan Kupang dengan total pembangunan prasarana 6 buah. Aktivitas peningkatan produktivitas pangan. PT Asuransi Jasindo juga melakukan panen padi perdana melalui sinergi BUMN dengan PT Pertani di wilayah Kecamatan Palimanan dan sekitarnya di Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal ini merupakan wujud dharma bakti BUMN kepada masyarakat umum dan pada khususnya masyarakat petani di wilayah Palimanan dan sekitarnya. Dengan harapan, program ini dapat berjalan secara kesinambungan tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat terus meningkatkan hasil panen secara maksimal. Selain pelaksanaan program kepedulian sosial kepada masyarakat Kecamatan Palimanan, dalam bentuk panen padi perdana, Asuransi Jasindo telah melaksanakan program CSR di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu diantaranya adalah program Kampung Jasindo di Kabupaten Tulung Agung, Kecamatan Gondang, Jawa Timur, melalui kerjasama dengan Pemda setempat serta Universitas Pancasila Jakarta. Wah, nggak berasa ya teman-teman, dari tadi udah dengerin aku ngomong terus nih. Sebelumnya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga dari video tadi ada pembelajaran yang bisa teman-teman ambil. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!